Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari aw ilan nar. Masyarakat nisa yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Pertama-tama tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan juga nikmatnya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, memberikan rezeki kepada kita semua, baik itu yang terlihat atau nampak oleh kita, ya, maupun yang tidak kita kira, yang tidak kita ketahui bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa. Kenapa? La tuhsuha, tidak bisa kalian akan hitung karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita terima, ya, baik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Sehingga tidak heran kata para ulama, ya, menjelaskan bahwasanya qad asbaha bina min ni'amillah, bahwasanya kita ini senantiasa berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ma la nuhsihi, yang dimana kita tidak bisa menghitung satu persatunya. Kenapa? Karena banyak sekali seperti itu. Thayyib, maka seperti manasihi, ya, kata para ulama, disertai, ya, banyaknya kemaksiatan, kelalaian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu lihat ya, Pak? Ya, akhwat. Baik, kata para ulama bahwasanya kita ini senantiasa berada dalam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, mau kita taat, mau kita maksiat dan seterusnya. Ya, sampai dari sini kata para ulama, fala nadri, kita ini bingung gitu. Mana yang harus kita syukuri? Ajamila ma yanshur am qabiha ma yastur. Apakah, ya,
kebaikan-kebaikan yang dilihat orang, yang ini yang harus kita syukuri, atau amqabiha, atau kejelekan kita yang tertutupi ya di hadapan oleh manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala menghijabi ya, tidak diketahui oleh manusia ya. Lainnya, makanya ini patut kita syukuri ya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan ini sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat bermajelis ilmu yang dimana sudah hampir 1 tahun lebih, mau 2 tahun ini. Toib, ya ini kita dilanda dengan adanya ya ini pandemi seperti itu ya Pak, atau wabah ya Pak. Toib, wabah corona yang dimana kita susah untuk bermajelis ilmu secara tatap muka seperti itu. Baik, maka ini perlu disyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala angkat wabah ini dari tengah kaum muslimin, sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu kembali membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang yang belajar menuntut ilmu, bermajelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya kemana? Nah, ke surga ya Pak. Baik. Maka dari sini perlu diketahui bahwasanya nikmat Allah itu bukan cuma uang saja. Ya, bukan cuma duit saja. Yang dimana kebanyakan kita ini kalau menghitung nikmat itu ya, atau rezeki gitu ya bahasanya, dihitung barometernya itu cuman harta, ya cuman kedudukan, cuman apa? Cuman punya ini, punya itu, dan seterusnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa rezeki itu bukan cuma duit. Seperti itu, bukan punya rumah, bukan punya mobil, bukan punya sesuatu yang dibanggakan oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma bikum wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, binatang yang melata di muka bumi ini ya, ada di bumi ini, melainkan 'alallahi rizquha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya. Nah ini ya Pak, dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rizquha, rezeki. Nah, kita ketahui apakah binatang butuh duit? Binatang butuh apartemen, mobil, motor, kedudukan, jabatan, RT RW, ya. Terus apa lagi? Gubernur, presiden dan seterusnya. Tidak ya Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Nah, menunjukkan bahwa sini rezeki itu bukan cuman atau barometer itu bukan uang. Bukan rumah, bukan mobil, bukan apartemen dan seterusnya. Toyib, tapi rezeki adalah yang bisa memberikan feedback gitu ya. Timbal balik. Yani kita tambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang tapi feedbacknya adalah apa? Kita sodakokan harta yang kita miliki, seperti itu. Kita punya waktu luang, feedbacknya apa? Malah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari zikir pagi, zikir sore, salat yang lainnya, salat sunnah, berkata yakni dengan apa? Hal-hal yang mengandung faedah, kalau enggak diam dan seterusnya. Ini Pak. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat diberikan hidayah di atas sunnah. Nikmat hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Pemahaman yang sesuai dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yakni nikmat satu lagi yaitu nikmat diberikan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, kata para ulama bahwasanya dua nikmat ini
kalau salah seorang hamba tidak diberikan dua unsur ini atau salah satunya, maka rusak ini. Seperti itu. Tidak diberikan nikmat ikhlas, maka yang ada apa? Riya. Seperti itu. Riya, yakni beribadah karena apa? Manusia. Nah, yang di sini nanti insyaallah taala kita akan bahas tentang faedah dari surat Al-Fatihah ini. Seperti itu. Atau sebaliknya, tidak diberikan berupa apa? Pemahaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita ini sadar atau tidak sadar sering mengucapkannya, sering membaca di dalam sholat. Ya, apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah apa? Hidayah, petunjuk seperti itu ke jalan yang benar, jalan yang lurus seperti itu. Nah, ini berupa apa? Pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai apa yang dipahami Rasulullah SAW, yang beliau SAW ajarkan kepada para sahabatnya seperti itu. Nah, lo kok sampai segitu? Iya, karena kenapa? Ibadah itu ya masuk bisa akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidak bisa sesuka kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cinta Allah, kita cinta Rasul, tapi tidak boleh sesuka sendiri cara mengekspresikannya. Gitu loh. Contohnya misalkan apa? Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat itu dimulai dari apa? Takbiratul ihram. Seperti itu. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, tapi kita ubah itu. Saya mah lebih sukanya dimulai dari tahiyatul akhir. Kenapa? Karena nggak capek, kalau berdiri mah capek seperti itu. Sehingga diubah. Saya mah sukanya tahiyat akhir dulu lah. Baru nanti endingnya, akhirnya itu adalah apa? Takbiratul ihram. Biar sekalian apa selesai jalan seperti itu. Nah, ini tidak bisa. Ini namanya pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak difahami oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi SAW. Seperti itu. Nah, ini. Barang siapa yang diberikan dua nikmat ini, yaitu ikhlas dan juga nikmat dalam apa? Benarnya pemahaman seorang hamba, maka ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, ini. Jadi bukan apa? Bukan duit, bukan motor, bukan mobil, bukan anak keturunan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dan seterusnya, bukan yang lainnya, bukan yang dilihat oleh manusia, tapi tolak ukurnya, barometernya tadi, ya akhwat, seperti itu. Maka dari sinilah kita patut bersyukur, yang dimana sudah 1 tahun lebih, mau 2 tahun kita vakum dari kajian tatap muka. Alhamdulillah, bi'ni'matihi tatimmu sholihat. Pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Taufik dan hidayah kepada kita semua untuk mengkaji dan kembali apa? Belajar thalabul ilmi asy-syar'i. Seperti itu. Nah, insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faedah-faedah atau judulnya itu Mutiara Faedah dalam surat Al-Fatihah, seperti itu Pak. Akhwat, seperti itu. Al-Fatihah kita ketahui ma'ruf Al-Fatihah ini sering dibaca dalam sholat. Bahkan seorang itu tidak akan sah sholatnya kecuali membaca apa? Al-Fatihah, seperti itu. Nah, ini sampai ada sahabat yang tak kalah sholat kemudian diulang-ulang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW kalau sholat itu wudunya harus benar, dan juga apabila takbiratul ihram maka dia baca Al-Fatihah. Bahkan dalam versi yang lain apa? La yusolli ahadukum yakni tidaklah kalian seorang ini sholat kecuali dengan apa? Kecuali dengan Fatihatul Kitab, yakni dengan membaca Al-Fatihah, seperti itu.
Nah ini ya akhwat, maaf. Nah ini, jadi seorang tidak akan sah sholatnya kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah kita ketahui Al-Fatihah ini adalah surat yang keberapa ini? Yang ke-10 atau yang ke-114? Yang pertama. Baik, seperti itu. Nah, makanya dikatakan para ulama bahwasanya surah Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab, yakni surat pembuka. Nah, dan bahkan para ulama merinci atau membahas nama-nama yang lain dari surat Al-Fatihah ini, ya, yang mungkin bagi kita agak asing ya, makanya perlu difahami dengan baik gitu ya, seperti itu. Yang pertama surah Al-Fatihah itu, nama lainnya adalah apa? Tadi ya, yang pertama Fatihatul Kitab, kemudian yang kedua Ummul Quran, ya. Ummul Quran, kenapa Ummul Quran? Ibunya Al-Quran, ya karena tadi induknya, semuanya itu ajaran Islam, ajaran syariat Islam, intinya itu sudah ada pada surat Al-Fatihah. Seperti itu, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Seperti itu. Itu ya. Nama yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yang kedua adalah Ummul Quran, ya. Ummul Quran ibunya Al-Quran ya, atau induknya Al-Quran. Yang ketiga adalah apa? Sab'ul Mathani, ya. Sab'ul Mathani, Sab'u itu 7, Mathani itu yang diulang-ulang, seperti itu dalam sholat. Artinya sering dibaca di dalam sholat. Itu Mathani ya, dari kata Sanna Yusani, yang sering diulang-ulang, seperti itu. Itu diantara nama-nama surat Al-Fatihah. Baik, yang pertama adalah apa? Fatihatul Kitab, dan yang kedua adalah Ummul Quran, dan yang ketiga adalah As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat gitu ya. Surah Al-Fatihah itu 7 ayat yang mathani, yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian dari sini Masya Nisa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah, seperti itu. Toyib, di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya kepada sahabatnya yang bernama Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla, ya, sahabat Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla. Kata beliau, yakni Abu Sa'id Al-Mu'alla, kuntu usolli fil masjidi, aku sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, falam ujibhu, akan tapi aku tidak menjawabnya, tidak menyautnya, karena apa? Tidak kedengaran. Seperti itu. Nah, tatkala beliau mendengar seperti itu, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata siapa ini? Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla. Inni kuntu usolli. Seperti itu. Barusan saya tadi sholat. Seperti itu. Faqala, kata Nabi SAW, alam yakul Allah subhanahu wa ta'ala istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Nabi SAW, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya di dalam Al-Qur'anul Karim, istajibu lillah, maka jawablah seruan Allah dan juga Rasulnya, idza da'akum, apabila telah memanggilmu, lima yuhyikum, ya terhadap apa yang ia telah memberikan salam kepada kalian. Arti dari sini ya apa? Ini kewajiban ya, wajib kepada apa? Kepada seorang Rasulullah SAW semasa Nabi SAW hidup. Artinya kalau Nabi SAW menyeru, memanggil, sekalipun kita lagi sholat, maka harus dibatalkan. Ini tatkala Nabi SAW masih hidup, seperti itu. Baik. Nah ini. Kemudian syahidnya atau poinnya
adalah basuma qala li, maka Nabi SAW melanjutkan ya berkata, ini bersabda, lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an. Aku ajarkan ya kepadamu satu surat yang dimana surat ini adalah seagung-agung surat dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjidi, sebelum engkau ya keluar dari masjid. Seperti itu. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan surat tersebut adalah apa? Surat Qala alhamdulillahirabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Ini ya akhwati fillah. Yaitu apa? 7 surat yang dibaca diulang-ulang, dan juga Al-Fatihah ini adalah Al-Qur'anul azim, ya Al-Qur'an yang agung, alladzi utituhu, yang aku diberikan dengannya. Thayyib, surah Al-Fatihah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya menjelaskan di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ya beliau menjelaskan bahwasanya kathiru ma kuntu asma'u Ibn Taimiyah yaqulu iyyaka na'budu fihi ilajun lirriya'i wa iyyaka nasta'inu fihi ilajun lilkibriyai. Nah, ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim di antara faedah atau fadilah keutamaan surat Al-Fatihah. Baik, bahwasanya banyak aku mendengar dari gurunya. Siapa? Gurunya Imam Ibnul Qayyim. Siapa gurunya? Al-Imam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kata beliau, aku sering mendengar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang gurunya itu apa? Menjelaskan bahwasanya ayat dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu fihi ilajun lirriya'i, itu di dalamnya mengandung obat ya untuk menyembuhkan penyakit apa? Riya. Seperti iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Thayyib, ini kata beliau, katanya obat untuk menyembuhkan penyakit riya. Loh, kenapa? Karena kita ketahui ya, kita sadari bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi kalau kita misalkan ada bisikan ya, ada gejolak ya yang mengarah kepada riya, kembali lagi, ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, ya kata beliau rahimahullah, tak kala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in, yakni hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Fihi ilajun lil kibriyai, ini adalah obat untuk menyembuhkan penyakit kibir, kesombongan, seperti itu. Baik, bahwasanya kita ini tidak bisa ya berbuat apa-apa, tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang keutamaan fadilah surat Al-Fatihah. Ya, bahkan dalam konteks yang berbeda, kata Al-Imam Ibnul Qayyim ya, bahwasanya makathu bima kata mudatan ta'tarini adwa'an wala ajidu tabiban. Bahwasanya aku telah tinggal di Mekah beberapa waktu. Kemudian aku ya mendapatkan apa? Penyakit seperti itu, alias sakit. Wala ajidu tabiban, dan aku tidak mendapati seorang apa? Tabiban, dokter sahih. Nah, seperti itu. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihati, maka aku mengobati penyakitku dengan membaca surat apa? Al-Fatihah. Fa'aralaha ta'thiran ajiban, maka aku melihat ya pengaruh yang luar biasa dalam kesembuhan penyakitku. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsiran minhum yabra'a kasari'an. Wa kana katsiran minhum yabra'u kasari'an, seperti itu. Nih, di antara faidah surat Al-Fatihah. Artinya apa? Bisa menyembuhkan penyakit, seperti itu. Toib, yang dimana kebanyakan manusia
Iktimadnya, bergantungnya, tawakalnya kepada siapa? Kepada manusia. Seperti itu. Sampai-sampai banyak juga yang ngomong atau berbicara, terima kasih dokter, ya berkat dokter saya jadi sembuh. Kalau nggak ada dokter, ya kalau nggak ada dokter fulan siapa gitu ya, mungkin saya sudah mati, mungkin saya sudah tinggal nama, mungkin saya bla 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 dan seterusnya. Nah ini tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah. Dan ini harus dibedakan antara wasilah dan juga apa? Dan juga induk kesembuhan itu. Ya, kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dokter cuman wasilah. Jadi yang tepat adalah apa? Terima kasih dokter, berkat wasilah dokter Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku. Ini berbeda. Ya, kalau yang pertama menyandarkan kesembuhan kepada makhluk sekalipun dokter, yang kedua menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dokter ini sekedar wasilah. Tuh lihat, berbeda. Nah, maka dari sini keutamaan Al-Fatihah yaitu adalah apa? Bisa menyembuhkan penyakit. Ya, wasilah yang kalau kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku, ya, dan juga surat Al-Fatihah adalah di antara surat yang mengandung istisfa, ya, yakni perantara atau wasilah dalam kesembuhan. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Kata beliau, aku ini waktu di Mekah beberapa waktu ya tinggal di Mekah, itu aku tertimpa sakit, tak tarini adwaan, seperti itu, ya, tak tarini adwaun wala ajidu tabiban, dan aku tidak mendapati dokter. Maka dia di antara wasilahnya telah membaca Al-Fatihah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memegang ya bagian tubuh yang sakit, kemudian apa? Membaca Al-Fatihah seperti itu. Bahkan di konteks yang lain beliau membacanya yakni 7 kali seperti itu. Oh iya, 7 kali membaca surat Al-Fatihah dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ini faedah yang berikutnya, bahwasanya surah Al-Fatihah adalah surat yang bisa apa? Menjadikan wasilah bagi seorang hamba untuk kesembuhan penyakitnya. Seperti itu. Kita ketahui bahwasanya surah Al-Fatihah itu mengandung banyak doa-doa ya, seperti itu, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai di sini dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu bi gitu ya. Itu kalau kita ketahui itu faedahnya dalam ilmu nahwu. Bi itu kan dengar. Thayyib. Seperti itu. Maknanya adalah wasilah ya, Pak. Seperti ungkapan aktubu bil qalami, saya nulis dengan pulpen. Thayyib. Berarti tulisan ini apakah pulpen yang melakukannya atau kita? Tapi wasilahnya pulpen. Kita yang nulis menggunakan apa? Wasilahnya pulpen. Makanya ba ya atau di sini bi itu faedahnya maknanya adalah wasilah. Artinya bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Di sini pada ayat Bismillahirrahmanirrahim ini para ulama terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang memasukkan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, ada yang tidak memasukkannya, yakni surat Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihahnya. Baik. Ala kulli hal ya, insyaallah taala yang rajih itu Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Dalil mana tadi? Ya, yang dimana Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla, ya, yang dimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah ini dikatakan as-sab'u al-mathani, 7 ayat. Thayyib. Kalau kita tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah ini apa?
6. As-sittu al-masani harusnya kata para ulama seperti itu. Baik, ini menjadi dalil bahwasanya surah Al-Fatihah itu ada 7 dan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Ini. Baik. Nah, berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya bahwasanya alba itu huruf jar seperti itu. Di dalam penulisannya di dalam penulisannya itu apa? Tuwilat alba. Tuwilat alba. Libanya tuh dipanjangkan. Kan ada tuh mushaf yang urbanya tuh dipanjangkan terus sin baru mim gitu ya. Sim mah enggak. Sama mim juga enggak. Cuman ba-nya aja. Nah, di sini kenapa qala al-Qutaibi liyakuna iftitahu kalami kitabillahi biharfin mu'azzamin. Agar dibuka awal pada Al-Qur'anul Karim yakni surah Al-Fatihah itu dengan huruf yang agung mu'azzam yang diagungkan seperti itu. Huruf apa? Surah Al-Fatihah awalnya huruf ba seperti itu. Al-Qur'anul Karim diawali dengan huruf apa? Huruf ba juga kan Al-Fatihah. Maka dari sini berkata kata ulama yakni Al-Qutaibi iftitahul kalam kitabillahi bi harfin mu'azzamin, maka selayaknya membuka Al-Qur'anul Karim diawali dengan huruf yang diagungkan. Maka di situ digunakan ba yang panjang yaitu wilat al-ba'u. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, ini kata beliau tawilu al-ba'a wa aziru as-sina wa fariju bainahuma. Panjangkan huruf ba dan juga munculkan sin dan wa fariju bainahuma. Baik, dan bedakan yakni ba-nya dipanjangkan, sinnya huruf sin bis gitu ya. Sinnya dibedakan seperti itu. Wadawiru al-mim dan juga ikuti dengan huruf mim. Kenapa? Ta'ziman li kitabillahi ta'ala, sebagai bentuk apa? Pengagungan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bismillah kata ulama ini mengandung wasilah, artinya abtadi'u, aku memulai bacaan Al-Qur'an ini dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui dalam hadis Nabi SAW bismillah ini banyak digunakan oleh Nabi SAW dalam urusan atau perkara amalan yang apa? Yang baik seperti itu. Seperti apa? Contoh sebelum makan. Nabi SAW mengajarkan kita untuk apa? Baca bismillah seperti itu. Contoh yang lain apa lagi? Wudu. Baca bismillah seperti itu. Sampai-sampai mau masuk WC pun Nabi SAW membaca apa? Bismillah dulu. Bismillah dulu. Ini bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Kenapa nggak langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi, tapi didahului bismillah dulu? Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan itu sebagai satru bainana wa baina al-jin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena baca bismillah itu ya Ibu, itu sebagai apa? Sater. Sater itu pembatas. Agar aurat kita itu tidak dilihat oleh jin. Makanya minal khubuthi dari jin laki-laki wal khabaithi dan jin perempuan seperti itu yang hidup tinggalnya di apa? Tempat kotor, salah satunya adalah kamar mandi. Nah, itu faedah apa? Kita baca bismillah sebelum kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu sebelumnya baca bismillah dulu agar aurat kita tidak dilihat oleh jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, makanya dari sini saya Mas Nisa, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan,
Artinya bismillah ini wasilah. Baik, wasilah meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita baca. Seperti itu. Baik, ini karena ba itu merupakan huruf jar, faedahnya adalah mengandung makna wasilah, bermakna wasilah lil ghoyah gitu ya, wasilah untuk tujuan tertentu. Seperti itu. Contohnya seperti tadi ya, aktubu bil qalami, saya nulis dengan pulpen. Artinya yang nulis mah kita. Ya, tapi menggunakannya apakah pakai jari? Tidak. Wasilahnya apa? Pulpen. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikunna. Nah, kemudian dari sini ya, bismillah terus dilanjutkan ar-rahmani ar-rahimi. Baik. Ar-rahmani kalau terjemahannya mah yang maha pemurah, ya kan? Ar-rahimi yang maha apa? Penyayang. Seperti itu. Cuman kayak gitu aja kita mah taunya ya terjemahannya. Padahal kalau kita baca tafsirannya, ya kita baca kaidahnya, itu maknanya lebih dalam lagi. Seperti itu. Baik, kan bismillahi ini idhofah ya kan? Ismullah asalnya tapi jadi bismi Allahi ya kan? Ar-Rahmani Ar-Rahimi kaidah apa ini? Al ketemu al. Nah, kaidah sifat mausuf tuh lihat. Artinya masih apa? Berkaitan. Seperti kalau bahasa yang lain adalah ini adalah asma Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Masih nyambung gitu loh. Baik, Ar-Rahmani kata para ulama itu maknanya ya adalah apa? Dzur rahmati al-wasi'ati. Yang Allah berikan apa? Allah memiliki sifat rahmat yang meluas. Seperti itu. Dzur rahmati al-wasi'ati. Allah memiliki rahmat yang luas kepada seluruh makhluknya atau untuk seluruh makhluknya. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mau seorang hamba ini mukmin atau kafir, mau seorang hamba ini muslim atau musyrik dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Rahmat. Baik. Rahmat berupa apa? Ya, berupa kenikmatan ini. Ya, makanya kita lihat tuh. Orang kafir juga bisa makan, ya, bisa minum, bahkan apa? Dari sisi strata ekonominya lebih di atas gitu ya. Seperti itu. Orang kafir seperti itu. Makanya ini sebagai apa? Bantahan nih kepada orang yang bertanya-tanya, kok kenapa ya saya muslim tapi miskin, susah nyari uang, nyari duit, nyari rezeki, ya nyari kerjaan dan seterusnya, tapi orang kafir malah apa? Dilapangkan seperti itu. Ya, ingat baik-baik ini Ar-Rahmani. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milih dalam apa? Memberikan rahmat dan juga apa? Rezekinya. Ya, rahmat itu tadi kesehatan, banyak ya. Kita bisa menghirup udara, bisa melihat, bisa berjalan, bisa yang lainnya banyak sekali ya seperti itu. Artinya di sini bukan cuma orang muslim saja seperti itu. Nah, terus kemudian ya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya apa? Dunia ini bukan tempatnya kita seorang muslim. Seperti itu. Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Ya, dunia itu surganya orang kafir dan penjaranya orang muslim atau orang mukmin seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain, lau kana di dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, segimana berharganya? Seberat sayap nyamuk saja tuh. Berarti nggak ada sekilo ini ibu. Nggak ada 1 gram pun. Coba kalau penasaran tuh, kalau nangkap nyamuk ditimbang itu ibu, sayapnya berapa? Kayak gitu.
walaupun ini kurang kerjaan seperti itu. Saya nggak ada 0,1 pun. Ya, saya yakin itu nggak ada. Nah itu kata Nabi SAW, kalaulah dunia itu berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seberat sayap nyamuk saja, masa kok kafiron syurbatan ma'in, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho, tidak akan berikan orang kafir ini satu tetes pun minum. Tuh lihat. Saya menunjukkan bahwasanya dunia ini hina dan juga tolak ukur kita ini disayang Allah, kita ini dicintai Allah, diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan faktor dunia tolak ukurnya. Maka salah kalau orang tanya-tanya tuh, katanya Allah tuh Ar-Rahman, katanya Allah tuh Ar-Rahim. Kok saya miskin wae hidupnya, masih ngutang wae ya? Itu mah salah sendiri. Kenapa nggak kerja? Kenapa istilahnya nggak mau usaha? Seperti itu. Jangan salahkan Ar-Rahmannya, karena Ar-Rahman itu rahmatil wasi'ati, Allah berikan kepada seluruh makhluknya, mukmin, kafirnya, musyrik, munafiknya, dan seterusnya. Bahkan sekalipun hewan pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sebagaimana yang dibaca pada awal-awal tadi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah binatang melata pun. Tuh lihat, binatang melata punya akal nggak? Nggak punya. Punya beban syariat nggak? Nggak punya. Ya kan? Kalau hitung-hitungan secara manusiawi itu ngapain ngasih rezeki gitu kan? Seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun binatang ini nggak punya akal, tidak dibebani syariat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jamin rizkinya. Illa 'alallahi rizquha. Maka dari sini Ar-Rahmani maknanya adalah memiliki rahmat yang luas yang mencakup seluruh makhluknya. Seperti itu. Terus Ar-Rahim apa? Ar-Rahim kata para ulama, Ar-Rahim ini maknanya adalah apa? Tasilu rahmatuhu alal khususi. Itu tasilu rahmatuhu ilaihim itu al-mu'minin ala khususi. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan secara khusus kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kehendaki, yang Allah berikan keutamaan kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang mukmin, seperti itu. Dan ini nanti di akhirat, seperti itu. Nanti di mana? Di akhirat, seperti itu. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu telah menjelaskan ayat ini, yakni Ar-Rahmani Ar-Rahim, seperti itu. Ar-Rahimu bermakna al-mu'afi fil akhirah. Bahasa Rahim ini maknanya adalah apa? Kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman nanti di akhirat, seperti itu. Bagi siapa? Lil mu'minina 'alal khususi, khusus untuk orang-orang yang beriman saja, tidak diberikan kepada orang-orang yang kafir, seperti itu. Orang kafir sekalipun infak, sedekah untuk bangun masjid, infaknya itu untuk bangun pesantren dan seterusnya, nanti tidak bermanfaat di akhirat kelak, seperti itu. Kenapa? Karena pondasinya saja tidak terpenuhi. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu. Jadi tidak bermanfaat. Nah, ini yang dikatakan Ar-Rahim, yakni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Seperti itu. Itu di antara faidah atau penjelasan pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbul alamin. Rabb semesta
alam ya, semesta alam. Ini alam itu alam. Seperti itu. Alam semesta, jadi bukan bumi aja. Semuanya. Planet-planet yang lainnya, mataharinya, belum langit yang kedua, belum langit ketiga, langit sampai ke-7 sampai Sidratul Muntaha yang dimana yakni akar pohonnya tuh ini pohon bidara seperti itu. Itu dihuni oleh para malaikat seperti itu sampai tembus ke surga seperti itu. Semuanya itu alam semesta katanya. Seperti itu. Selain Allah Subhanahu wa taala itu alam semesta. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan alhamdu. Alhamdu ini kata para ulama itu pujian. Pujian yang khusus ditujukan, diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh ditujukan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat. Baik. Kalau bahasa Arab itu asykuruka syukron. Bukan ahmaduka hamdan. Saya memujimu, memuji bukan. Tapi asykuruka pakainya. Usni alaika pakainya sana, enggak pakai alhamdu. Karena tidak boleh digunakan untuk manusia. Seperti itu. Ini kekhususan makanya di sini tidak ada bahasa Arab yang mengatakan alhamdulillah misalkan ya Utsman. Misalkan ya siapa lagi ya Muhammad. Tidak boleh. Ini Ibu, makanya dalam terjemahan atau arti dalam bahasa Indonesia itu alhamdulillah sebenarnya lebih dari sekedar pujian gitu loh. Atau sanjungan. Ini lebih dalam lagi maknanya. Ini makanya kalau kita memahami bahasa Arab itu akan memahaminya lebih dalam lagi dari ejaan terjemahan yang ada di Indonesia. Seperti itu Ibu. Jadi itulah keutamaan orang yang belajar bahasa Arab Artinya memahami itu lebih dalam lagi, bukan cuman letter-letter terjemahan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kalau dalam terjemahan itu segala puji bagi Allah. Sedangkan kosakata puji saja dalam bahasa Indonesia itu bisa digunakan untuk manusia. Kan? Saya memujimu. Seperti itu. Toyib dengan apa? Dengan misalkan prestasinya, jabatannya dan seterusnya. Seperti itu. Toyib. Tapi sekali lagi dalam bahasa Arab alhamdulillah itu tidak boleh digunakan untuk manusia. Itu makanya beda jauh, maknanya lebih dalam alhamdulillah ini, dan tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang secara pas gitu. Gitu. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim yang tadi sudah kita jelaskan Ar-Rahmani artinya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan khusus untuk siapa? Hamba-hambanya yang beriman saja. Kapan? Di akhirat. Seperti itu. Toib berupa dimudahkan hisabnya. Toib dinaungi di padang mahsyar. Toib terus apa lagi? Salah satunya diberikan syafaat, syafaat yang harusnya dia masuk neraka. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pendosa besar orang yang berdosa besar, akhirnya dia masuk surga. Ini Ar-Rahim itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi barometer suksesnya orang di dunia ini, atau kita memandang orang itu enak pisan lancar wae gitu kan, jualannya atau jabatannya naik wae gitu bisa beli ini beli itu, tapi saya kok masih gini-gini aja, biasa saja. Ingat baik-baik Ar-Rahman Ar-Rahim seperti itu. Kemudian setelah Ar-Rahman Ar-Rahim yaitu apa? Maliki Yaumiddin.
Ya, kalau dalam terjemahan itu Malik Yaumiddin itu artinya apa sih? Hah? Nah, Malik itu raja, ya penguasa yang menguasai hari pembalasan seperti itu. Oh iya, ad-din. Ya, ad-din itu ya kata Syekh Abdul Aziz, ya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ya dan juga para ulama yang lain bahwasanya ad-din itu maknanya ada dua, Bu. Ya, ad-din itu maknanya ada dua. Yang pertama maknanya adalah ibadah. Itu ya. Ad-dinu itu maknanya ada dua. Satu apa? Maknanya adalah ibadah. Loh, mana dalilnya? Dalilnya mana? Hah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru." Surat apa? Al-Bayyinah. Baik. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud." Nah, itu lahuddin. Din di sini maknanya itu bukan hari pembalasan, tapi apa? Ibadah. Jadi mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan segala bentuk ibadah, bukan mengikhlaskan hari pembalasan. Salah. Nah, itu di antara makna ad-dinu. Nah, kemudian makna yang kedua adalah apa? Itu yaumul jaza. Ya, yaumul jaza, hari pembalasan. Mana dalilnya? Ya, surah Al-Fatihah tadi. Ya, Maliki Yaumiddin. Thayyib, yang menguasai hari pembalasan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi, akan memberikan balasan kepada para hambanya. Thayyib, ia akan memperjelas, mempertegas ya, mana jalan yang selamat, mana jalan yang akan mengantarkan seorang hamba itu ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan di kala itu akan kelihatan, Bu. Ya, mana muka-muka yang kelihatan ia akan pasti penghuni neraka, dan mana orang-orang yang alus sa'adah, orang yang akan bahagia. Itu kelihatan. Ya, sebagaimana apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, yaumat yadad gitu ya. Yaumat tabyaddat wujuhum. Seperti itu. Wa taswaddu wujuh. Seperti itu. Thayyib. Wa taswaddu. Nah ini. Thayyib, yaumat tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari yang dimana wajah-wajah putih berseri. Arti pasti dia masuk surga, alus sa'adah. Penghuni surga. Wa taswaddu wujuh, dan juga ada golongan nanti di akhirat itu wajah-wajah yang apa? Hitam pekat seperti itu. Loh, kenapa? Apa belum pakai masker? Apa enggak pakai apa? Spirulina itu ya, yang buat masker itu. Atau belum pakai apa? Yang lain lagi, bukan. Seperti itu. Atau karena orang Afrika, bukan. Orang Papua jadi hitam mukanya. Sudah hitam dari sananya, bukan. Seperti itu. Terus yang putih apakah orang-orang Eropa? Ya, kita masih mau matang misalkan. Thayyib, sehingga dari sini orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu penghuni surga, sedangkan orang Asia, orang Afrika itu penghuni neraka karena apa? Hitam. Sehingga wadaswad wujuh itu seperti itu tafsirannya. Tidak seperti itu. Thayyib. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya yauma tabyaddu wujuh itu adalah wujuh al-sa'adah wal khairi. Yaitu apa? Ahlul i'tilafi wal isami bihablillah. Yaitu apa? Orang yang akan mengisi surga. Orang yang bahagia, yang penuh kebaikan, yaitu orang yang apa? I'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang apa? Ahlussunnah wal jamaah. Siapa sih Ahlussunnah wal jamaah? Kata Abdullah bin Abbas, Ahlussunnah wal jamaah itu adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tidak menambah-nambahkan dalam syariat
yang Allah turunkan, tidak mengotak-ngatik apa yang Rasulullah SAW tuntun. Artinya apa? Kita ini nurut, sami'na wa ata'na, gitu loh. Soyib, tidak boleh ngotak-ngatik. Ya, emang kayak gimana ngotak-ngatik dalam ibadah itu? Salah satunya tadi, ya harusnya sholat itu apa? Dimulai takbiratul ihram, ini mah apa? Taslim dulu, seperti itu. Ya, harusnya baca Al-Quran itu di rumah. Ya, ini mah baca Al-Qurannya di WC. Biar dapat apa? Dapat wangsit, seperti itu. Dari mana? Dari iblis, seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Toib yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini ahlu al-aswad, jadi orang-orang yang hitam itu bukan karena nggak pakai masker, ibu, ya, seperti itu. Atau orang-orang Afrika ini, ya karena hitam, bukan. Atau orang yang jelek-jelek, nggak ganteng, nggak cantik, bukan. Toib ahlu al-aswad, jadi orang yang tuhuni muka-muka hitam ini adalah orang-orang yang alusyaqawati, ya, wal bid'ati. Ini orang-orang yang senantiasa membangkang kepada Allah, orang yang merugi, ya, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak mau apa? Mencukupkan diri dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kurang weh, gitu loh, masih kurang weh, sehingga apa? Ngotak-ngatik seperti itu dalam perkara apa? Dalam perkara ibadah. Ingat itu, ya. Ini bu, ini perhatikan baik-baik ya. Maksud mencukupkan diri ini adalah dalam perkara ibadah. Kita tuh nggak boleh nambah-nambahin, tidak boleh mengurang-ngurangin dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ibadah ya, seperti itu. Adapun wasilahnya, ya, sarananya itu mah bebas, seperti itu. Sarana tuh contohnya apa? Ya, adzan pakai mic, ini sarana. Ya, seperti itu, bukan mengkotak-katik ibadah. Ya, lebih simpelnya gini. Kalau mengkotak-katik ibadah itu kalau tidak dengannya itu nanti nggak sah ibadahnya, itu ngotak-katik namanya. Contohnya apa? Ya, ibadah dimulai dari taslim. Kalau nggak pakai taslim atau diawali dengan taslim, salam, maka nggak sah ibadahnya. Nah, ini namanya ngotak-atik ini. Tapi kalau sarana, kalau wasilah, ya contohnya mic misalkan, nah ini boleh. Kok dari mana ini wasilah? Kita nggak pakai mic pun, ya sholatnya sah, gitu loh. Adzannya juga sah. Nah, tapi kalau ngotak-atik itu, kalau nggak pakai itu nanti nggak sah. Nah, ini namanya ngotak-atik, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya baca Al-Quran di WC. Kalau nggak di WC nanti nggak dapat wahyu. Wah, ini namanya apa? Mengotak-atik alias bid'ah. Ya, apa namanya bid'ah itu? Mengada-ngadakan dalam urusan syariat. Ya, bukan karena baca Al-Qurannya, bukan. Tapi apa kaifiyatnya, hakikatnya tuh bu? Ya, atau apa tata caranya itu diubah-ubah ibu. Harusnya misalkan kalau lebih sederhana itu harusnya masak itu dimulai dari merebus dulu baru apa? Dibakar misalkan. Ya kan? Mau misalkan ibu mau bikin, ya ibu nih mau bikin apa namanya? Ayam bakar seperti itu ya. Ayam bakar. Nah, seperti itu. Pasti yang dilakukan apa dulu? Apakah ayamnya dibakar dulu baru direbus gitu? Atau sebaliknya? Pasti sebaliknya, direbus dulu biar apa? Biar empuk dagingnya, ya secukupnya, berapa menit, 10 menit atau 5 menit gitu ya, baru dibakar. Tapi kalau dibalik yang terjadi apa? Apakah jadi ayam bakar atau ayam apa? Nah ini contoh gamai seperti itu bu. Ya bukan salahnya itu bukan karena ayamnya atau apa bukan anak nasi apa alatnya itu kalau pengkukus gitu ya, bukan salah pengkukusnya atau arangnya atau kecapnya, bukan. Salah di mana? Di otak-atiknya gitu loh. Harusnya yang diajarkan itu direbus dulu baru dibakar. Ini mah dibakar dulu baru direbus. Nah dalam masalah agama juga sama gitu loh.
Yang salah itu bukan baca Al-Qur'annya. Yang salah itu bukan apa? Baca Yasinnya, Al-Fatihahnya. Ya, bukan baca istighfarnya, bukan itu yang salahnya itu. Ya, yang salah itu adalah tuntunannya. Ya, tuntunannya, Bu. Ya, seperti tadi itu logikanya, Bu. Ya, bukan dibakar dulu baru direbus, tapi direbus dulu baru dibakar kalau pengen bikin ayam panggang. Seperti itu. Nah, ibadah juga sama. Ya, yang salahnya itu bukan bacaannya, Ibu. Bukan istighfarnya, tapi apa? Cara penerapannya itu yang salah, yang tidak boleh di dalam syariat ini. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah, ya, panutan kita semua sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim menjelaskan bahwasanya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengajarkan, ya, dalam urusan agama ini, ya, tuntunan agama ini yang tidak ada tata caranya dari kami, ya, mau istighfarnya, mau baca Al-Qur'annya, tapi tuntunannya, waktunya salah, momennya salah, apanya salah dan seterusnya, ya, bukan karena bacaannya, fahuwa raddun, maka ia akan tertolak. Seperti itu. Sebagaimana kita jualan ayam bakar, ya, dihidangkannya, dibakar dulu baru direbus. Apakah pembeli ini akan memujinya, akan menerimanya? Enak, Bu, masakannya, apakah seperti itu? Tidak, Ibu. Ya, kebalikannya malah. Kok ini ayam bakar sih? Seperti itu. Atau ayam kebakaran seperti ini. Nah, itu. Nah, ini, Bu. Dalam agama itu seperti itu. Ya, jadi bukan karena bahannya salah, ayamnya bukan. Ya, dalam agama juga seperti itu. Bukan bacaannya Al-Qur'an salah, bukan kita istighfarnya salah, bukan, tapi penerapannya salah. Nah, gitu. Toyib. Nah, itu ya. Nah, Malik Yaumiddin. Iya karena wudu, iya karena stain, ya, sedikit lagi. Yaitu apa? Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya, ini sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, ya. Bahwasanya iya karena wudu, ya, kata beliau, aku sering mendengar ya Syekhul Islam menjelaskan, tak kala menjelaskan firman Allah iya karena wudu, ini ada obat untuk apa? Menghapus, mengobati penyakit riya. Loh, kenapa? Karena kita ketahui kita ini nggak butuh makhluk, Ibu, dalam beribadah itu. Ya, butuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah pamer, ya, ibadah, ya, bikin status lah seperti itu, ya. Bikin status di Facebook seperti itu. Ya, status jam 2.30. Toyib, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan hamba yang hina ini dengan penuh kekhusyuan, keheningan, dan kelebayan seperti itu. Baik. Ini tujuannya apa? Biar dilihat, Ibu. Ya, nanti habis sholat malam dilihat atau sholat subuh berapa yang nge-like gitu, ya, yang klik suka, yang komennya masya Allah, tabarakallah, masya Allah, orang soleha gitu kan. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Baik. Ini wasilah, dengan wasilah apa? Riya. Nah, ini toyib seperti itu. Atau misalkan lagi umroh, ya, mau lagi haji seperti itu. Ada status baik saya lagi di sini, alhamdulillah saya lagi berdoa, atau umrohnya di bulan Ramadan, sebelum terakhir di bulan Ramadan. Ya, dengan apa? Moto kurmanya, moto tangan lagi, ya, Bang, berdoa seperti itu, terus dipoto, dipajang di Instagram atau di mana gitu, ya. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Maka dari sini, ya, Alhamdulillah, iya karena wudu itu konsekuensi adalah kita tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Tadi ini riya ini. Toyib, mungkin kita tidak menyembah pohon, menyembah apa? Jin. Nah, tapi ini nih, riya inilah yang akan apa? Menghapus amalan kita. Ya, selain dari tadi, ya, yang menyembah pohon itu. Ini bahaya. Ya, makanya hal-hal yang bersifat baik, ya, istilahnya kita sebisa mungkin sembunyikan seperti itu, ya. Jangan sampai diketahui, kecuali kalau ditanya seperti itu, ya, sebagaimana penjelasan para ulama. Tak kala apa?
ada yang sholat jamaah. Ini contohkan sholat jamaah ya, seperti itu. Toyib, dari mana? Ini dari masjid sholat. Nah, ini tidak apa? Tidak mengandung unsur ria. Nah, patokannya gimana ria itu? Ria itu ada di niat ya, Pak. Wa'afat seperti itu. Toyib, ada di niat. Yang dimana kita palingkan niatnya untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu untuk pasangannya atau untuk selainnya ya yang dimuliakan oleh dia, seperti itu. Kalau yang belum nikah biasanya apa? Untuk calonnya, seperti itu. Baik ini, iya karena budu wa iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya di sini kita ini tidak bisa apa? Berdiri sendiri. Ya. Harus apa? Melalui wasilah ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus yang berikutnya atau yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini makna dari apa? Tolak ukur. Ya, kita ini bahagia atau tidaknya, Bu. Ya, dan kita sering minta ini ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini perlu direnungi, Bu. Perlu perlu ditadaburi. Ya, semuanya itu kesuksesan kita, kemudahan kita dalam apa? Dalam segala urusan. Semuanya itu karena Allah, bukan karena kita. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kita melakukan ibadah kebaikan semuanya itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak gimana sih kebahagiaan itu atau jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada alaihim, kepada mereka. Him ya, kata para ulama him di sini yaitu apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa para sahabat? Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, Ibu. Para sahabat, Ibu ya. Para sahabat itu siapa sih? Orang yang hidup sezaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan juga meninggal di atas agama Islam. Ya, itu para sahabat Nabi SAW. Tapi kalau hidup di zaman Rasulullah, kemudian bersyahadat, ya, tapi apa? Artinya nifak, ya, ini mah bukan sahabat namanya. Ya, banyak kan di zaman Rasulullah itu. Atau apa? Tidak beriman di zaman Rasulullah, tidak beriman, meninggal di atas kekufuran, ya tidak bisa dikatakan sahabat. Nah ini, Ibu, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah apa? Jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi jalannya para sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabat itu siapa? Orang-orang yang sezaman dan bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan risalahnya, ya, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal di atas agamanya. Ini para sahabat, itu mereka tuh dijamin masuk surga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullun wa'adallahu husna, dan setiap mereka para sahabat ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan al-husna. Al-husna kata para ulama al-jannah, surga. Nah ini, Bu, jadi patokannya kalau kita hidup bahagia, ya, hidup pengen masuk surga, ini tujuannya masuk surga. Telah ukurnya gimana? Lihat aja para sahabat. Apanya? Bukan urusan duniawinya, bukan, tapi urusan ibadahnya. Ya, jangan disalahartikan juga. Oh, para sahabat gak punya motor, berarti kita gak usah punya motor, jalan kaki aja dari sini ke misalkan Cileunyi, seperti itu, atau naik kuda. Ya sudah, kita gak boleh beli motor, beli mobil, belinya kuda aja. Seperti itu. Ini salah seperti itu. Maksudnya mengikuti para sahabat Nabi SAW itu dalam urusan apa? Agama, dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu tafsirannya. Jadi bukan malah kita hidupnya udahlah karena para sahabat itu pakainya jubah, jadi jubah aja, bukan seperti itu. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini jalannya orang-orang apa? Yang diberikan ilmu tapi tidak mengamalkan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu jalan-jalan orang yang apa? Sesat. Sesat itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa ilmu. Nah, seperti itu, Ibu-ibu, dari penjelasan
faidah atau mutiara faidah dalam surat Al-Fatihah. Kita dengarkan dulu adzan, kemudian barangkali ada yang mau tanya silakan, kalau nggak ada diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Kita